Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan saya Cinta Ferilia Junita dengan NIM 25 19 10 20 10 11. Saya Sofia Maharani dengan NIM akhir 017. Saya Aura Aulia dengan NIM akhir 123. Saya Natanella Artanti dengan NIM akhir 1026. Di sini kami akan melakukan sesi wawancara dengan membawakan topik yaitu melestarikan budaya lokal di era globalisasi. Halo semuanya, di sini kami bersama narasumber yang akan kami wawancarai. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri enggak Kak, dari nama, asal, lalu prodi? Halo semuanya, kenalin nama aku Dewi. Aku dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Aku warlock sih, aku asli Jember. Di sini topik yang kelompok kami ambil ini kan pelestarian budaya lokal di era globalisasi ya Kak. Mungkin masuk ke pertanyaan yang pertama, menurut kakaknya sendiri, apa sih yang dimaksud dengan budaya lokal itu? Kebudayaan lokal itu menurut saya sebuah tradisi yang biasanya itu diturunkan dari generasi ke generasi atau turun temurun, yang biasanya itu jadi identitas suatu kelompok masyarakat atau suatu daerah. Menurut saya pribadi. Lalu apakah dari kakak sendiri itu kenal nggak sih sama mempelajari dari budaya dari daerah kakak sendiri? Kebetulan kan saya warlock nih, warga Jember asli. Ada beberapa tradisi yang saya kenal, mungkin nggak saya pelajari secara dalam, tapi saya kenal tuh beberapa kayak petik laut yang ada di Puger, terus tari tradisional kayak tari Labaku, tari Semarak Jember, kayak gitu. Menurut kakak sendiri, budaya lokal apa yang paling kakaknya sendiri ketahui atau ikuti saat ini? Mungkin kebudayaan lokal yang lagi saya ikuti akhir-akhir ini tuh karena ini udah mendekati malam satu suro. Kalau mungkin adiknya pernah dengar, ada yang namanya Kebu Bule, kirap Kebu Bule itu tradisi malam satu suro di Surakarta. Itu kirap sambil diem gitu, terus ada kebunya itu albino, makanya dinamain Kebu Bule. Itu yang lagi aku ikutin akhir-akhir ini sih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut kakak sendiri, apakah minat generasi muda saat ini itu meningkat atau menurun? Terus mengapa? Waduh, ini pertanyaannya agak ringkih ya. Menurutku minat generasi muda terhadap kebudayaan lokal itu, menurut persepsiku sendiri itu mungkin agak menurun ya. Kalau mengapanya, kayaknya ini salah satu pengaruh dari globalisasi dan modernisasi, dimana anak-anak kan sekarang lebih sering akses sosial media. Itu di sosial media kan pasti lebih banyak kebudayaan-kebudayaan yang lebih modern. Sedangkan kalau untuk mengakses kebudayaan-kebudayaan lokal biasanya itu lebih susah karena kita tuh harus cari secara mandiri. Gitu, kayak kita bisa research jurnal atau gimana gitu. Sedangkan kalau kebudayaan modern tuh kita buka TikTok aja isinya udah banyak kebudayaan-kebudayaan modern kayak gitu. Iya. Jadi gitu. Selanjutnya, menurut kakaknya, apakah pengaruh budaya asing melalui media sosial itu mempengaruhi minat terhadap budaya lokal itu sendiri? Menurut aku iya sih, menurut saya iya sih. Contohnya akhir-akhir ini yang lagi booming banget di Indonesia, contohnya K-pop. Menurut saya pribadi, kenapa banyak orang yang suka K-pop itu karena akses di sosial medianya itu kan sangat terbuka. Itu kayak di TikTok atau di Instagram atau di mana itu isinya kayak K-pop, makanya banyak yang mudah akses gitu loh. Sedangkan kalau kebudayaan lokal tadi kayak jawaban saya tadi, kita tuh harus perlu riset secara mandiri, dan sekarang kan kayak jarang dikenalkan gitu loh. Maksudnya kayak biasanya kan kebudayaan lokal itu turun temurun dan perlu dikenalkan. Nah itu kan sekarang kan udah jarang dikenalkan sama orang-orang generasi sebelumnya atau gimana, karena ya itu zaman udah canggih, globalisasi kemana-mana, modernisasi sudah banyak banget sekarang. Tertarik juga kebudayaan lokal. Ya itu juga sih, itu PR-nya, karena kebudayaan lokal itu kan kadang
beberapa anak seusia kita itu kan kadang mikir kalau kebudayaan lokal itu kuno, masih sedikit kuno. Makanya itu juga jadi PR sih, dimana kita itu harus mengemas kebudayaan lokal itu jadi lebih menarik. Baik kakak, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak sendiri itu seberapa penting sih pelestarian budaya lokal bagi identitas bangsa Indonesia? Kalau seberapa penting, tentu penting ya. Apalagi kebudayaan lokal itu merupakan ciri khas dari sebuah negara. Nggak bisa bayangin nggak sih kalau kebudayaan lokal kita itu terkikis dan diganti sama kebudayaan modern. Mungkin bangsa Indonesia itu akan kehilangan jati dirinya. Apalagi ini loh, kebudayaan lokal itu kan meliputi kayak tari tradisional, lagu-lagu daerah, atau cerita-cerita zaman dulu itu kan. Dari tradisi-tradisi tersebut itu akan memunculkan sebuah kultur bangsa yang unik gitu, sebagai pembeda antara bangsa satu dan bangsa yang lainnya. Juga melalui nilai-nilai dari budaya kebudayaan lokal itu akan menjadi kebanggaan sendiri nggak sih bagi bangsa Indonesia, Kak? Pasti orang-orang luar negeri lihatnya kayak wah, Indonesia itu kebudayaannya banyak banget gitu loh. Jadi diusahakan jangan sampai terkikis lah sama kebudayaan modern gitu. Sayang banget soalnya. Berarti menurut kakak sendiri itu suatu identitas dari budaya lokal dari suatu negara, tentunya di Indonesia sendiri itu kan selain pemerintah, masyarakat itu juga kan sangat berperan aktif. Apa betul kakak? Ya, masyarakat itu harus ikut turut andil dalam melestarikan kebudayaan lokal. Salah satu contohnya itu mungkin itu. Kalian pernah tahu sanggar tari nggak? Nah, sanggar tari tradisional itu juga sebagai salah satu wadah melestarikan kebudayaan lokal. Tapi menurut saya pribadi yang lebih apa ya, lebih oke gitu untuk melestarikan kebudayaan lokal tentu di sekolah sih. Kan dulu ada mulak gitu, muatan lokal, SBK kalau zamanku dulu SBK itu kan di SBK itu kan nanti kan kita diajarin tuh mulai dari kayak tari tradisional, terus bahkan sampai main alat musik, terus nyanyi lagu-lagu daerah. Itu juga salah satu bentuk melestarikan kebudayaan lokal sih gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, menurut kakak sendiri itu bagaimana kakak caranya melestarikan budaya suatu daerah gitu? Yang aku lakukan gitu ya. Yang aku lakukan sih, aku kan mahasiswi PBS ini. Di PBS itu ada mata kuliah tradisi lisan. Tradisi lisan itu biasanya gitu kita belajar tentang cerita-cerita lama atau cerita-cerita yang diwariskan. Kayak cerita Anda-Anda Lumut, terus banyak lah contohnya. Selain itu aku itu juga emang suka tentang kebudayaan lokal. Jadi itu aku kadang suka searching tentang kayak tadi itu yang kataku Kebo Bule. Habis itu aku juga ngikutin tentang Seblang. Habis itu beberapa cerita-cerita, beberapa tradisi, dan aku tuh sempat ikut di sanggar tari. Itu aku sempat ikut tari tradisional dari aku SD. Itu aku sempat nari kayak tari labako, tari gandrung, terus kuda lumping, itu aku juga pernah. Berarti kakaknya itu sangat suka sama kearifan budaya lokal ya, Kak? Kebetulan suka sih, soalnya tradisi lokal itu menurutku unik sih. Jadi kayak makin kita tahu sedikit itu kayak kita bakalan pengen tahu terus gitu loh. Kok kayak gini ya, kok kayak gitu. Muncul pertanyaan yang kadang itu kayak tradisinya tuh nggak logis tapi kok ada gitu loh. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kakak, menurut kakak sendiri tuh apa tantangan terbesar dalam melestarikan budaya lokal saat ini? Tantangan terbesar sih tentu pengaruh globalisasi ya. Pengaruh globalisasi kan itu udah nggak bisa kita manage ya. Udah bahkan anak kecil aja sekarang udah kayak kecanduan tentang kebudayaan lokal, kebudayaan modern, kebudayaan barat. Jadi ya pinter-pinter aja deh milih apa yang perlu dipelajari, terus kalau bisa tetap dilestarikan kebudayaan lokal kita biar nggak terkikis sama kebudayaan modern.
Menurut kakaknya apa peran mahasiswa dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal? Peran mahasiswa dalam melestarikan kebudayaan lokal, karena kita masih mahasiswa dan tugas mahasiswa itu belajar ya. Mungkin yang bisa dilakukan itu tentu aja kita harus mempelajari kebudayaan lokal sih. Tapi kalau kita belajar tanpa kita itu punya minat terhadap kebudayaan lokal, itu kayaknya gak akan belajar sih. Jadi mungkin hal yang perlu dilakukan itu munculin minat atau ketertarikan terhadap kebudayaan lokal. Nah, kalau kita udah minat, kita tuh bakal muncul rasa penasaran. Dari rasa penasaran itu kita tuh bisa belajar. Salah satu bentuk melestarikan kebudayaan lokal yaitu belajar kita sebagai mahasiswa. Pertanyaan selanjutnya ya kak, apa saran dari kakaknya agar generasi muda lebih tertarik terhadap budaya daerah? Saran agar generasi muda tertarik, itu sih, tertarikan itu harus dimunculkan kembali lagi, karena yang tadi saya bilang itu kebudayaan lokal itu nggak bisa diakses kalau kita tuh nggak mau mengaksesnya. Kalau dulu di zamanku itu di TV itu masih ada muncul cerita-cerita apa ya, folklore, cerita-cerita zaman dulu. Contohnya tuh kamu pernah dengar nggak, dulu di TV tuh ada film Timun Mas. Pernah. Ya, bawang merah, bawang putih. Itu kan salah satu bentuk kebudayaan lokal kita berupa cerita-cerita di zaman dulu gitu. Nah, kalau sekarang ini kan udah nggak ada ya film-film kayak gitu. Jadi ya itu, kita harus belajar sendiri sih. Kita harus mungkin sering search di di jurnal atau apa gitu terkait kebudayaan daerah. Soalnya kalau bukan kita, siapa lagi yang mau melestarikan kebudayaan daerah kita sendiri ya? Jadi mungkin bisa saya tarik kesimpulan nih Kak, dari wawancara yang telah kita lakukan hari ini. Mungkin poin-poinnya yang dapat saya simpulkan, yang pertama adalah kebudayaan lokal itu sangat penting ya untuk menjadi sebuah identitas untuk negara itu sendiri. Lalu yang kedua, bentuk dari kebudayaan lokal itu sangat banyak dan sangat beragam, mulai dari musik daerah, tari-tari daerah, bahkan cerita-cerita rakyat yang tadi kakak sampaikan. Lalu masyarakat dan pemerintah itu perannya sama pentingnya untuk melestarikan kebudayaan lokal itu sendiri ya. Lalu sebagai mahasiswa kita, untuk melestarikan kebudayaan lokal itu mungkin kita bisa mendasari dari kayak kita harus penasaran dulu ya. Kita harus penasaran, mungkin dari rasa penasaran itu kita mengulik dan tentunya mempelajarinya gitu ya Kak ya? Betul banget. Mungkin sekian Kak pertanyaan dari kelompok kami. Kami mohon maaf banget jika kami ada salah kata, dan tentunya terima kasih kepada kakaknya telah meluangkan waktunya menjadi sebagai narasumber dari kelompok kami. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sudah mempercayakan saya sebagai narasumber. Saya juga mohon maaf apabila ada kata atau jawaban yang masih rumpang dari saya, karena saya juga mahasiswi dan kita juga sama-sama masih belajar. Sekian wawancara yang telah kami lakukan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.